Timun Mas, keberanian si gadis emas. Dahulu kala, di sebuah desa yang asri di pinggir hutan Nusantara, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Srini. Ia adalah seorang petani yang rajin dan penyabar. Meski hidup berkecukupan dari hasil kebunnya, Mbok Srini merasa kesepian. Setiap malam ia berdoa agar diberikan seorang anak untuk menemaninya di masa tua. Ia berjanji akan menyayangi anak itu dengan sepenuh hati dan mengajarkannya kebaikan. Suatu malam, bumi bergetar hebat. Seorang raksasa hijau yang sangat besar bernama Jagat muncul dari balik pepohonan. Mendengar doa Mbok Srini, Jagat menawarkan bantuan. Ia memberikan sebutir biji mentimun ajaib. Jagat berkata bahwa biji itu akan memberikan Mbok Srini seorang anak, namun dengan satu syarat. Saat anak itu berusia 17 tahun, Jagat akan datang kembali untuk membawanya pergi. Karena sangat mendambakan anak, Mbok Srini pun setuju. Mbok Srini menanam biji itu dengan penuh kasih sayang. Setiap hari ia menyiramnya dan berbicara pada tanaman itu seolah sedang berbicara pada seorang kawan. Tak butuh waktu lama, tanaman itu tumbuh sangat cepat. Dari sekian banyak buah, ada satu mentimun yang paling besar dan berwarna kuning emas berkilauan. Mentimun itu tampak sangat istimewa dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan hati yang berdebar, Mbok Srini memetik mentimun emas itu dan membawanya ke rumah. Saat dibelah dengan hati-hati, betapa terkejutnya ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik di dalamnya. Bayi itu sangat mungil dan sehat. Mbok Srini menangis bahagia dan menamainya Timun Emas. Ia berjanji akan membesarkan Timun Emas menjadi gadis yang berbudi luhur. Tahun demi tahun berlalu. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, cerdas dan sangat berbakti. Ia selalu membantu Mbok Srini bekerja di ladang dan menyapu rumah. Timun Mas dikenal di desa karena tutur katanya yang sopan dan kegemarannya menolong sesama. Namun semakin mendekati usia 17 tahun, Mbok Srini menjadi sering melamun karena teringat janjinya pada Jagat. Tepat di hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, Jagat datang menagih janji. Mbok Srini yang tidak ingin kehilangan putrinya telah menyiapkan sesuatu. Ia memberikan 4 kantong kecil kepada Timun Mas. Kantong ini berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Gunakan ini jika raksasa itu mengejarmu, nak. Berlarilah dan jangan pernah menoleh ke belakang, bisik Mbok Srini dengan penuh doa. Jagat sangat marah saat mengetahui Timun Mas melarikan diri. Dengan langkahnya yang besar dan membuat tanah bergetar, ia mengejar Timun Mas ke dalam hutan. Timun Mas berlari sekuat tenaga. Ia melewati semak belukar dan sungai yang jernih. Ia terus memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan keselamatan dalam perjalanannya. Saat Jagat hampir menangkapnya, Timun Mas melepaskan kantong pertama yang berisi biji mentimun. Keajaiban terjadi. Biji-biji itu seketika tumbuh menjadi ladang mentimun yang sangat luas dengan batang-batang yang melilit kuat. Jagat kesulitan berjalan karena kakinya terlilit tanaman mentimun yang tumbuh sangat cepat dan menghalangi langkah besarnya. Namun, Jagat yang kuat berhasil membebaskan diri. Timun Mas kemudian melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Secara ajaib, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat, tinggi dan berduri tajam. Jagat harus berjuang keras melewati batang-batang bambu yang menusuk kulitnya, memberikan waktu bagi Timun Mas untuk menjauh. Jagat masih belum menyerah. Timun Mas lalu melemparkan kantong ketiga yang berisi garam.
Seketika hutan kering di belakangnya berubah menjadi lautan yang sangat luas dan dalam. Air laut yang biru berkilauan menghalangi jalan sang raksasa. Jagat harus berenang dengan susah payah untuk bisa terus mengejar sang gadis emas. Dan yang terakhir, Timun Mas melemparkan kantong keempat yang berisi terasi. Tanah di bawah kaki Jagat tiba-tiba berubah menjadi lautan lumpur yang panas dan mendidih. Jagat yang kelelahan tidak mampu bertahan lagi. Ia perlahan tenggelam ke dalam lumpur itu dan akhirnya menghilang selamanya. Tidak bisa lagi mengganggu penduduk desa. Dan pada akhirnya, Timun Mas kembali ke rumah dengan selamat dan memeluk Mbok Srini. Mereka hidup bahagia selamanya, saling menjaga satu sama lain. Timun Mas tetap menjadi gadis yang rendah hati dan suka menolong. Jadi, hikmah dari cerita ini adalah keberanian dan doa yang tulus akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Selain itu, kebaikan hati akan selalu menang melawan kejahatan.